Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lailia dari kelas A3 2020. Di sini saya tidak akan sendirian, namun nantinya saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Miftahul Khairoh dan Sania Aflah, yang nantinya mereka juga akan menjelaskan tentang influenza. Mulai dari pengertian influenza itu apa, gejala-gejala influenza itu apa, macam-macam influenza itu terdiri dari apa saja, dan yang terakhir juga membahas mengenai gimana cara pencegah penularan influenza yang terjadi. Jadi tonton videonya dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Khairoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virus influenza dan penularannya secara umum. Nah, apa sih virus influenza itu? Virus influenza secara umum itu merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthomyxoviridae yang memiliki bentuk bulat kurang lebih seperti bola dengan diameter 80-120 nanometer. Nah, secara umum, penularan virus influenza menyerang semua kelompok umur. Jumlah kasus virus influenza mengalami peningkatan terutama ketika memasuki musim hujan. Virus influenza mudah menyebar dan menular kepada orang lain terutama di tempat kerja, pendidikan, atau tempat umum lainnya. Virus influenza menjadi salah satu penyakit penyebab terjadinya absensi di lingkungan kerja maupun di pendidikan. Pengetahuan pencegahan virus influenza sangat penting untuk diinformasikan agar dapat membatasi penyebaran penyakit ini terutama di tempat-tempat umum. Nah, virus influenza ini dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung terjadi apabila droplet dari penderita yang mengandung virus ditransmisikan ke orang lain saat penderita batuk, bersin, ataupun berbicara. Virus dari bersin dan batuk bisa menular ke orang lain dengan jarak 5 meter. Nah, saat seseorang batuk, 3000 droplet aerosol akan keluar dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Sedangkan saat bersin, jumlah droplet dan kecepatan yang keluar cenderung lebih tinggi, yaitu 40.000 droplet dengan kecepatan 321 km per jam. Jadi, gejala pertama yang timbul setelah keinfeksi yaitu demam, hidung mampet, menggigil sekitar 1-2 hari dengan suhu badan yang naik sekitar 38-39 derajat Celcius. Oleh karena itu, penyebab timbulnya gejala yaitu dikarenakan sel yang ada di badan kita mati karena virus. Dan apabila kondisi tubuh kita terkena infeksi virus, biasanya gejala yang dihasilkan tidak langsung muncul karena pada dasarnya virus memiliki masa tersendiri, yaitu di mana masa inkubasi, dan di saat virus sudah masuk dan mulai memperbanyak diri dalam sel, namun belum tentu muncul gejala penyakit. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis influenza atau flu. Nah, sebelum saya menjelaskan, mungkin hampir semua orang di dunia ini pernah mengalami sakit flu. Nah, tetapi sebagian orang dari mereka itu menganggap flu atau influenza ini sebagai yang tidak berbahaya bagi mereka. Tapi menurut literatur yang saya baca, dari 3.000 sampai 49.000 orang di dunia ini meninggal akibat terkena flu atau influenza ini. Nah, sebenarnya flu atau influenza ini terbagi dalam beberapa jenis sih. Nah, saya akan menjelaskan apa saja macam-macam penyakit flu atau influenza tersebut. Pada dasarnya, macam-macam flu atau influenza itu terbagi menjadi 4, yaitu influenza tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, dari tipe A hingga tipe C, ini biasanya penyebab influenzanya yaitu influenza musiman. Nah, maksudnya influenza musiman ini apa sih? Nah,
maksudnya influenza musiman ini biasanya itu berdampak pada manusia, maksudnya terjadinya pada manusia. Nah, pada manusia ini akibatnya yaitu peralihan cuaca dari cuaca hujan dari ke cuaca kemarau atau panas, dari panas dan sebaliknya seperti itu. Nah, sedangkan influenza tipe D ini biasanya hanya terjadi pada hewan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu influenza tipe A. Baik, selanjutnya yang tadi saya jelaskan tadi ada macam-macam influenza tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu influenza tipe A. Nah, untuk influenza tipe A sendiri ini spesies virus yang menyebabkan influenza yang terjadi pada burung dan beberapa mamalia. Nah, dan influenza tipe A ini merupakan satu-satunya spesies pada genus Alpine influenza virus. Nah, untuk influenza tipe A ini sendiri yang tadi saya jelaskan yaitu mampu menyerang hewan. Tetapi virus influenza ini sendiri juga menyerang manusia. Nah, influenza jenis A ini juga termasuk flu yang paling mudah menular. Biasanya jaraknya radius 1,8 meter ketika orang tersebut bersin maupun batuk. Nah, gejala-gejala apa sih yang muncul pada influenza tipe A ini? Yang pertama, biasanya ini terjadi secara mendadak dan berangsur-angsur selama 1-2 minggu. Yang pertama, gejala yang timbul adalah batuk, bersin, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Itu merupakan influenza jenis tipe A. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan influenza tipe B. Nah, yang sempat saya tadi jelaskan, influenza tipe A, ya itu kan biasanya menginfeksi manusia dan hewan. Nah, berbeda dengan tipe B. Nah, untuk tipe B ini biasanya menginfeksi manusia saja. Nah, sama dengan jenis A, jenis B ini bisa saja berakibat fatal jika tidak terobati atau tidak ditangani dengan segera. Nah, gejala-gejala apa sih yang muncul pada influenza tipe B ini? Mungkin hampir sama gejala-gejala yang timbul seperti batuk, bersin, hidung berair, tubuh terasa nyeri, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan macam lainnya. Nah, karena tingkat keparahan influenza tipe B ini lebih parah, biasanya itu bisa mengakibatkan berpotensi menyebabkan beberapa komplikasi seperti asma, bronkitis, serangan asma, pneumonia, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada influenza tipe C. Nah, influenza tipe C ini berbeda dengan influenza jenis lainnya. Nah, influenza tipe C ini biasanya tingkat infeksi yang diberikan ini yang paling rendah jika dibandingkan dengan macam-macam flu lainnya. Nah, tingkat keparahan, seberapa besar sih tingkat keparahan influenza ini? Ini tidak terlalu parah. Nah, penyakit ini tentunya masih membutuhkan penanganan yang serius ya, jangan dianggap ini sebagai yang berbahaya. Selanjutnya biasanya virus influenza tipe C ini tidak menyebabkan epidemik. Epidemik itu sendiri apa sih? Epidemik sendiri yaitu kondisi penyebaran virus yang cepat dari orang ke orang. Nah, ini sangat jarang ada pasien yang mengalami komplikasi akibat terinfeksi virus tersebut. Nah, tetapi
Influenza tipe C ini kalau tidak ditangani meskipun tingkat infeksinya paling rendah, nah ini juga bisa menyebabkan tetap beresiko mengalami pneumonia dan bronkitis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu cara mencegah penyebaran berbagai macam jenis influenza. Yang pertama, mungkin penderita influenza ini bisa menjaga jarak dengan orang lain, terutama dengan kelompok yang rentan seperti bayi dan anak-anak. Yang kedua, yaitu penggunaan masker sangat dianjurkan pada penderita influenza. Yang ketiga, yaitu apabila penderita ini mengalami batuk atau bersin, mulut atau hidung dapat ditutup dengan tisu maupun dengan lengan baju. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keempat, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai virus influenza yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.